Mau nggak punya teras cantik dan semewah ini? Yang bikin rumah ini beda bukan di dalam, tapi justru dari teras depannya. Nongkrong sore atau malam hari bersama keluarga, kerabat atau keluarga besar jadi lebih nyaman dan terasa luas. Dengan atap transparan, pemandangan di malam hari semakin mempesona, diterangi oleh rembulan dan bintang di langit. Ditambah dengan ambience light di dinding, tempat duduk dan meja, menambah kesan teras ini terasa mewah dan estetik ala kafe mahal. Ukuran teras ini 3 kali 5 meter. Sudah sangat luas untuk bisa menampung sampai dengan 20 orang. Tempat duduk dan mejanya menggunakan beton cor atau pasangan bata yang diplester agar kuat dan tahan cuaca, ditambah dengan finishing cat eksterior berwarna white smoke agar terlihat elegan. Untuk lantainya menggunakan WPC atau wood plastic composite yang bahannya dari campuran serbuk kayu dilapisi plastik. Jadi lebih tahan air dan cuaca, anti rayap dan minim perawatan. Tapi tampilannya tetap mirip kayu asli. Agar teras ini tetap maksimal sirkulasi udaranya, maka dipasang bata rooster, area duduk jadi lebih adem. Cahaya matahari tetap masuk tapi tidak menyilaukan. Dan privasi tetap terjaga karena dari luar tidak terlihat jelas ke dalam. Sekilas rumah ini kelihatan simpel, tapi coba perhatiin lebih detail. Dari pagar, roster, sampai pencahayaan, semuanya dirancang saling melengkapi. Di tengah video akan Arisa jelaskan denah layout lantai 1 dan kedua, dan di akhir akan ada rincian estimasi biaya pembangunannya. Banyak orang mikir, kalau sudah punya teras luas, ngapain masih butuh ruang tamu? Padahal fungsinya beda banget. Teras itu sifatnya semi-outdoor, lebih cocok buat santai, ngobrol ringan, atau nerima tamu informal. Tapi ruang tamu itu area formal dan lebih privat, dipakai untuk tamu penting, keluarga besar, atau momen yang butuh kenyamanan lebih, tanpa gangguan panas, hujan, atau suara luar. Jadi kesimpulannya, teras luas itu bonus, tapi ruang tamu tetap kebutuhan. Lihat denah ini, mulai dari ruang tamu, kamar, dan dapur arahnya langsung ke ruang keluarga. Inilah center point ruangan di lantai 1. Rumah ini bukan cuma soal banyak ruang, tapi tentang satu titik yang bikin semuanya terasa dekat. Dan titik itu ada di ruangan ini. Dari depan, tamu masuk lewat teras dan ruang tamu. Tapi kehidupan sebenarnya mulai di ruang keluarga ini. Disinilah semua bertemu. Dari kamar, dari dapur, dari setiap sudut rumah. Nggak perlu ruang yang besar, yang penting terasa terhubung. Anak istirahat di kamar, orang tua di dapur, tapi tetap dekat, tetap terasa hangat. Karena rumah yang nyaman bukan yang luas, tapi yang terasa hidup. Dapur ini ditempatkan di area belakang, bukan tanpa alasan. Selain lebih rapi dan gak mengganggu area depan, posisinya juga dekat dengan ruang keluarga. Jadi walaupun lagi masak, kamu tetap bisa ngobrol dan terhubung dengan keluarga. Agar lebih jelas, Arisa akan berikan denah layoutnya. Ruang tamu cukup luas dengan ukuran 4 kali 4 meter. Dari ruang tamu, kita masuk ke ruang keluarga dengan ukuran 4 kali 5,3 meter. Dari ruang keluarga, kita masuk ke kamar pertama yang ukurannya 3 kali 3,5 meter. Sedangkan kamar yang kedua, ukuran sedikit lebih besar, yaitu 3,5 kali 4 meter. Area paling belakang, ada dapur dengan ukuran 2 kali 4 meter. Selain dapur, di area belakang ada kamar mandi yang posisinya di bawah tangga dengan ukuran 1,2 kali 2 meter. Dari tangga ini, mari kita menuju ke lantai 2-nya. Ini sekilas Arisa berikan denah layout lantai kedua. Tonton sampai habis untuk penjelasan lebih lengkapnya. Menuju ke lantai 2. Tampak depannya, kita temui balkon yang melebar dengan ukuran 2 kali 7 meter. Di lantai 2, ada satu ruangan yang menjadi favorit, ruang santai yang langsung terhubung dengan balkon. Bukaan lebar ke arah balkon bikin cahaya masuk maksimal, dan sirkulasi udara terasa lebih segar. Ini jadi tempat ideal untuk ngopi pagi, atau sekadar duduk santai di sore hari.
Nggak perlu ruang besar, yang penting punya koneksi keluar dan terasa lega. Karena kadang ruang terbaik di rumah itu bukan yang paling ramai, tapi yang paling bikin kamu betah diam lama-lama. Ruang santai ini juga multifungsi ya, bisa jadi ruang kerja atau belajar anak. Sekarang kita lanjut bahas lebih detail denah layout lantai kedua. Di depan tangga lantai 2 terdapat kamar mandi dengan ukuran 1,5 kali 1,5 meter. Posisi kamar mandi ditaruh bagian belakang agar kamar tidur ketiga dan keempat aksesnya lebih dekat. Kamar tidur nomor 3 ukurannya 2,7 kali 3,3 meter. Sedangkan kamar tidur nomor 4 sedikit besar dengan ukurannya 3 kali 3,4 meter. Di bagian depan ada ruangan santai ukuran 4 kali 4,5 meter yang langsung memiliki akses ke balkon. Persis di samping ruang santai ada kamar utama dengan ukuran 3 kali 6 meter. Berbeda dengan kamar lainnya, kamar utama ini memiliki kamar mandi dalam dengan ukuran 1,5 kali 1,5 meter. Sekarang mari kita lanjut review untuk kamar utamanya. Kalau diperhatiin, kamar ini nggak pakai banyak elemen, tapi justru itu yang bikin nyaman. Dinding menggunakan wallpaper halus, ngasih efek visual yang lembut tanpa terasa ramai. Bukaan jendela di samping tempat tidur juga penting. Cahaya alami masuk maksimal, bikin kamar lebih sehat karena sirkulasi udara juga lancar. Penempatan TV yang simpel di depan kasur cukup fungsional tanpa bikin ruang terasa sempit. Kadang, yang sederhana justru yang paling bikin nyaman. Kamar mandi dalam ini juga dibuat minimalis. Ada shower mandi, kloset dan wastafel, lantai keramik motif terrazzo, dan di dindingnya keramik porselen 30 x 30 cm. Dari keseluruhan review yang sudah Arisa jelaskan, menurut kamu, ruangan mana yang paling menarik? Tulis di kolom komentar ya. Berikut estimasi biaya pembangunannya. Arisa rangkum menjadi 9 kategori yang umum. Kalau kamu suka konten desain kayak gini, jangan lupa follow dan subscribe. Dan tulis di komentar, kamu mau bahas ruang apa lagi selanjutnya?